Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas beberapa soal berkaitan dengan listrik statis fisika SMA kelas 12. Soal yang pertama ini berhubungan dengan gaya Coulomb. Soalnya adalah 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti pada gambar. Jika Ki A positif 1 mikrokolom, kemudian Ki B negatif 2 mikrokolom, Ki C positif 4 mikrokolom, dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2, tentukanlah besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung berapakah gaya Coulomb pada muatan B. Nah, padahal di sini muatan B itu dipengaruhi oleh muatan A dan muatan C. Jadi yang namanya gaya Coulomb itu adalah gaya interaksi antara dua muatan listrik yang berdekatan, ya. Jika muatannya sejenis, maka akan terjadi gaya tolak. Positif dengan positif, negatif dengan negatif, itu akan terjadi gaya tolak. Nah, kalau muatannya berlawanan jenis seperti ini, akan terjadi gaya tarik. Sehingga muatan B nanti akan ditarik oleh muatan A dan muatan C. Muatan B itu akan merasakan gaya tarik oleh muatan A sebesar FBA. Ya, demikian juga muatan B itu akan merasakan gaya tarik arahnya ke kanan oleh muatan C sebesar FBC. FBC ke kanan, FBA ke kiri. Maka jika ditanyakan berapakah besar gaya Coulomb pada muatan B, ya berarti FB itu sama dengan FBC dikurangi dengan FBA, ya. Jadi kita asumsikan di sini FBC itu lebih besar dibandingkan dengan FBA. Jadi dengan kata lain nanti muatan B itu akan mengalami gaya total yang arahnya ke kanan. Jika asumsi kita benar, ya. Jika asumsinya salah, berarti nanti hasil akhirnya nanti negatif, ya. Kalau negatif, berarti nanti arah gaya Coulombnya adalah ke kiri. Nah, kita cek nanti hasilnya di sini positif atau negatif. Jelas ya? Baik, untuk menghitung FBC dan FBA, kita gunakan persamaan gaya Coulomb. Gaya Coulomb sendiri itu dirumuskan sebagai K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. K itu adalah konstanta. Nah, di soal sudah diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian R ini adalah jarak antara Q1 dan Q2. Nah, kita akan gunakan persamaan ini untuk menghitung FBC dan FBA. Berarti kalau FBC sama dengan K kali, kalau di sini kan Q1 kali Q2. Kalau FBC ya berarti kali QB QC, ya, dibagi RBC kuadrat. Kita kurangkan dengan K kali QB QA, ya. Kalau FBA ya berarti QB kali QA dibagi dengan RBA kuadrat. Nah, kebetulan di sini RBC, ya, jarak antara muatan B dan muatan C ini sama dengan jarak antara muatan B dan muatan A, yaitu sama dengan 1 meter, ya. Sehingga nanti yang bisa kita keluarkan adalah K lalu QB dan RBC, ya. Bisa RBC bisa RBA. Kita pakai RBC aja ya, berarti ini RBC kuadrat. Nah, ini kita kalikan dengan QC dikurangi QA, ya, sifat distributif ini ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Kita kerjakan di samping sini biar luas. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB-nya di sini min 2 mikrokolom. Tandanya tidak usah kita masukkan dalam perhitungan, ya. 2 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 itu karena kita mengubah satuan dari mikrokolom menjadi kolom. Jadi 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Kita bagi dengan RBC kuadrat, berarti ini per 1 kuadrat. Kali QC dikurangi QA. QC-nya 4, QA-nya 1, ini berarti 4 dikurang 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, kembali lagi di sini satuannya mikrokolom ya. Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 6, yang ini 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, karena 10 pangkat min 6-nya sama, bisa kita keluarkan dari kurung. Jelas ya? Ini 9 kali 2, 18. 18 kali 3 sama dengan 54, ya. 54 dibagi 1 kuadrat ya berarti 54. Kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, itu 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3 Newton. Nah, jadi gaya Coulomb pada muatan B
sebesar 54 kali 10 pangkat min 3 Newton. Ini adalah besarnya. Nah, sekarang bagaimana arahnya? Karena di sini tandanya positif, berarti asumsi kita di awal sudah benar. Jadi ternyata memang benar bahwa FBC ya, FBC itu lebih besar dibandingkan dengan FBA. Jadi muatan B itu ditarik ke kanan dengan gaya yang lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik yang arahnya ke kiri. Nah, maka logikanya arah gaya Coulomb yang dirasakan oleh muatan B itu adalah ke kanan. Ya, alasannya karena gaya tarik yang ke kanan itu lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik yang ke kiri. Jadi jawabannya 54 kali 10 pangkat min 3 Newton, besarnya arahnya ke kanan, ke arah muatan C. Baiklah adik-adik, demikian tadi pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, nah ini tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk klik like dan share. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.